Guys, apa kabar? Semoga dompet kalian sehat selalu ya. Gue mau buka sesi curhat singkat. Siapa di sini yang ritualnya tiap mengisi bensin itu ngedepok dulu di dalam mobil, pandangi harga, lalu bacain doa dengan khusyuk. Ya Allah, semoga hari ini harganya masih bersahabat. Amin. Angkat tangan. Siapa yang tiap lewat sawah pas musim panen, lihat asap tebal pembakaran jerami, batuk-batuk kecil-kecil dan dalam hati mikir, ini asapnya kapan ya nyampe ke paru-paru gue? Angkat tangan lagi. Nah, coba bayangin, ada satu produk, satu solusi ajaib yang bisa ngebantuin dua masalah ini sekaligus. Satu, bikin harga bensin jadi nggak bikin ATM-nya keringet dingin. Dua, bikin udara kita yang udah nggak sehat ini jadi sedikit lebih lega. Nggak ada lagi asap pembakaran jerami yang kayak api unggun raksasa. Kedengarannya seperti iklan di TV tengah malam kan? Dapatkan alat pemijat elektrik sekalian blender, cukup bayar cicilan. Tapi guys, ini bukan iklan. Ini beneran ada. Dan namanya Bobby Boss. Bobby Boss. Ngomong-ngomong namanya itu keren banget ya. Sounds like a brand jamu tradisional yang manjur banget. Atau nama karpet dari Turki. Tapi ini lebih keren dari itu semua. Konon katanya ini adalah bensin yang dibuat dari limbah jerami babi. Iya beneran. Jerami yang biasanya dibakar, jadi keripik, atau paling-paling jadi tempat sembelih tikus. Sekarang diklaim bisa jadi bahan bakar premium. Pertanyaan besarnya adalah, ini beneran atau cuma hype belaka yang bakal lenyap besok? Apakah kita sebentar lagi akan ngisi motor sama yang namanya Pertamax Bobby Boss? Atau ini cuma angin lalu yang lebih cepat hilang dari pacar yang lagi marah? Di video kali ini, kita bakal bedah abis-abisan. Dari sisi yang paling bikin kita, wuh, sampai sisi yang paling, bikin kita, oh gitu toh. Jadi stay tune ya, jangan di-skip. Nyesel later. Oke, mari kita mulai dari yang paling bikin mata gue melebar. Jadi, apa sih Bobby Boss ini intinya? Secara sederhana, ini adalah hasil riset yang mengubah jerami padi jadi bioetanol, yang lalu bisa dicampur atau bahkan murni jadi bahan bakar. Ini masuk ke kategori teknologi yang disebut etanol selulosa generasi kedua. Jangan pusing dulu sama namanya, gue juga nggak bakal ujian. Intinya, mereka mengubah selulosa, serat kayu yang keras di jerami itu, jadi gula. Lalu gula itu difermentasi jadi alkohol yang akhirnya jadi bensin. Ini kayak di dapur aja, tapi yang masak itu para profesor dan alatnya lebih canggih dari blender ibu kos. Nah, dari sini ada 3 klaim utama yang bikin Bobby Boss ini langsung jadi bintang viral di dunia maya. Klaim nomor 1, kualitas premium. Mereka ngakuin bensin hasil olahan jerami ini punya RON 98. Buat yang belum tahu, RON itu Research Octane Number. Angkanya makin tinggi, berarti bensinnya makin bagus, makin anti ketik-ketik atau knocking, dan mesinnya makin senang kayak dikasih es krim. Ini levelnya di atas Pertamax Turbo guys. Dari jerami jadi Pertamax Turbo. Ini kayak orang yang tadinya jualan koran keliling, tiba-tiba jadi CEO startup unicorn. Gokil abis. Motor Beatmu tiba-tiba berasa Ducati. Klaim nomor 2, dampak ganda. Ini yang paling gue suka. Dampaknya double-double kayak dapat bonus gaji. Pertama, kita ngurangin impor bahan bakar. Kita kan negara impor bensin yang oke banget, salah satu yang terbesar. Bayangin deh kalau kita bisa produksi sendiri bahkan dari limbah pertanian kita sendiri. Ini namanya kedaulatan energi guys. Kita nggak lagi tuh cengeng sama harga minyak dunia. Tiap ada berita geopolitik di Timur Tengah, dompet kita nggak langsung ikutan kericuhan. Kedua, dan ini yang bikin hati gue adem, ngurangi polusi asap. Tiap musim panen, petani biasanya bakar jerami karena itu cara tercepat dan termurah buat bersihin sawah. Efeknya, asap tebal di mana-mana, kualitas udara jelek, kita semua jadi paranormal dadakan karena ngapusi asap. Nah, kalau jeraminya diserap buat jadi Bobby Boss, ya nggak ada lagi yang dibakar. Udara jadi lebih bersih, paru-paru kita yang udah kebal polusi tiba-tiba dikasih bonus udara segar. Menang-menang. Dan yang ketiga, yang bikin kita semua pasti high five. Klaim nomor 3, harga produksi lebih murah.
Ini adalah the holy grail, piala dunia dari semua masalah energi. Mereka ngakuin biaya produksi Bobby Boss ini jauh lebih murah dibanding produksi bensin fosil. Kalau ini beneran, dan kalau udah masuk massal, bisa-bisa harga BBM di Indonesia itu, dramatic pause sambil ngelap keringat palsu, jadi lebih masuk akal. Bisa bayangin nggak? Ngisi bensin full tank, dompet nggak langsung drop. Jeramikan limbah, harganya murah banget, bahkan bisa dianggap gratis. Jadi bahan bakunya udah unggul dari start. Kalau prosesnya efisien, ya harganya bisa jadi kompetitif. Oke, 3 klaim ini, kualitas premium, dampak positif ganda, dan harga murah. Ini sih paket komplit banget. Ini kayak calon mantu idaman semua orang. Kaya, baik, dan gak macem-macem. Tapi, seperti halnya kenalan di aplikasi Kencan, semuanya kelihatan sempurna di foto. Nah, sekarang kita masuk ke fase mikir-mikir sambil garu-garu kepala. Oke, sekarang kita lepas topi pemuja teknologinya. Kita pakai topi pakar sopa yang hobinya ngupas-ngupas. Ada beberapa hal yang harus kita gali lebih dalam. Biar nggak gampang kepoin ya, enggak. Pertama, soal klaim RON98. Gue udah cek, mereka memang udah ada hasil uji lab dari universitas ternama yang nunjukin angka itu. Tapi, dan ini adalah tapi yang paling penting, hasil uji lab itu belum sama dengan sertifikasi resmi dari pemerintah. Ini beda banget guys. Ini kayak kamu masak di rumah, semua tetangga pada nyobain dan bilang, "Wih mas, enak banget, resepnya mana?" Tapi kalau mau buka restoran, kamu butuh izin dari dinas kesehatan kan? Yang datangnya bawa alat tes yang aneh-aneh, nyekel piringmu pakai sarung tangan, dan nanya dengan serius, "Pak, ini minyaknya pakai yang baru atau bekat goreng ayam?" Nah, sertifikasi dari pemerintah itu levelnya segitu. Ini yang menjamin kalau bensin ini aman untuk semua jenis mesin, nggak merusak komponen, dan memang layak jual ke publik. Proses ini nggak gampang, butuh waktu dan pengujian yang super ketat. Jadi, meskipun hasil awalnya menjanjikan, kita harus tunggu lampu hijau dari yang berwenang. Kedua, teknologinya itu kompleks banget. Gue bilang tadi, ini kayak masak di dapur. Tapi ini bukan masak mie instan yang cuma tinggal tuang air panas, guys. Ini lebih kayak disuruh masak nasi goreng spesial buat 10.000 orang di konser, dan setiap porsi harus persis sama rasa. Apa kamu nggak pingsan duluan? Apakah kompornya nggak meledak? Apakah bawangnya masih ada? Itulah masalah skala. Proses ngubah selulosa jadi etanol itu sulit. Butuh mesin yang harganya bisa buat beli mobil sport, butuh ilmuwan yang otaknya level dewa, dan konsumsi energinya juga gede. Ini bukan teknologi yang baru, tapi skalabilitasnya yang jadi masalah di seluruh dunia. Banyak negara coba-coba, tapi sering terganjal biaya produksi yang masih tinggi di skala besar. Jadi klaim produksi murah ini harus kita lihat lagi nanti. Apakah masih murah kalau udah diproduksi 1 juta liter per hari, bukan cuma 1.000 liter di lab. Intinya, enak di skala kecil, belum tentu enak di skala besar. Coba deh, lu pikir. Lu bisa masak Indomie paling enak sejagat raya buat diri lu sendiri. Tapi kalau disuruh masak buat seluruh penghuni asrama, apakah rasanya bakal tetap sama atau justru jadi areng? Ketiga, ini masih prototipe. Ini poin krusial yang sering kali dilupain pas lagi heboh-hebohnya. Bobby Boss saat ini masih di tahap bayi. Bukan berarti bohong, tapi artinya belum siap buat berangkat sekolah, apalagi kerja. Masih butuh banyak penelitian, banyak uji coba, banyak perbaikan. Jadi jangan langsung berharap besok ada SPBU Bobby Boss di dekat rumah ya. Harus sabar, kayak nungguin update game favorit yang kelamaan. Jadi, di bagian ini kita udah tahu, klaimnya keren tapi butuh bukti resmi. Teknologinya canggih tapi skalanya tantangan, dan produknya masih bayi, bukan dewasa yang siap kerja. Sekarang kita masuk ke tantangan yang paling nyata dan paling Indonesia banget. Oke, misalkan semua masalah teknis di atas udah solve, bensinnya udah bersertifikat, harganya murah, produksinya gampang. Apakah langsung aman? Belum guys, masih ada 2 rintangan besar yang ada di depan mata, yang namanya logistik dan regulasi. Tantangan pertama, logistik bahan baku. Ini adalah tantangan yang paling gue pikirkan dan yang paling nyeleneh. Indonesia itu negara agraris, kita punya jutaan hektar sawah. Jeraminya melimpah ruah, itu sisi baiknya. Tapi sisi buruknya, jerami itu tersebar di mana-mana. Dari Sabang sampai Merauke, dari pulau yang terkena sampai pulau yang namanya aja gue baru tahu. Mengumpulkan jerami dari jutaan hektar sawah yang terpencil-pencil, ini adalah misi logistik level dewa. Capeknya minta ampun. Ini bukan kayak ngumpulin sampah plastik di kota yang ada bank sampahnya. Bagaimana cara mengumpulkannya?
Apakah petani harus ngumpulin, jemur, lalu jual? Berapa harga belinya? Rp500 per ikat? Apakah ada fasilitas pengumpulan di setiap kecamatan? Terus, gimana cara ngangkutnya? Butuh berapa ribu truk yang setiap hari keliling sawah melewati jalan yang kadang nggak bisa dilewatin mobil. Biaya transportasi ini bisa jadi jauh lebih mahal daripada harga jeraminya itu sendiri. Ini kayak main game Harvest Moon, tapi tujuannya ngumpulin 1 juta batang rumput, dan batang rumputnya tersebar di 100 pulau yang berbeda, dan karakter di gamenya lagi malas-malesan. Capek banget kan? Belum lagi ongkos ngirimnya. Ibaratnya, ongkos kirim jeraminya itu kayak ongkos ekspedisi dari luar negeri, padahal barangnya cuma jerami. Tantangan kedua, dukungan regulasi. Ini adalah tantangan yang non-teknis tapi paling menentukan. Tanpa dukungan dari pemerintah, inovasi sehebat apapun akan kesulitan berkembang. Ibaratnya kamu punya mobil F1, tapi nggak ada yang ngasih jalan tol. Pemerintah perlu bikin aturan main yang jelas. Standar kualitasnya apa? Perizinannya gimana? Apakah ada insentif buat produsennya? Apakah ada kewajiban pencampuran, mandatory blending seperti yang sudah ada untuk biofuel lainnya? Saat ini, Bobby Boss masih dalam tahap kajian oleh kementerian terkait. Mereka lagi pelajari dulu. Ini proses yang wajar, tapi juga butuh waktu. Nggak bisa instan. Ini kayak minta izin ortu buat ikut study tour keluar kota. Proses negosiasinya lebih lama dari acaranya sendiri. Boleh, tapi syaratnya, janji jangan begadang. Pulangnya jam berapa? Tabungannya harus ada. Nah, pemerintah juga lagi ngasih syarat-syarat dan tapinya buat Bobby Boss. Dan ini menarik guys. Posisi bisnis Bobby Boss saat ini bukan sebagai pesaing Pertamina. Mereka posisinya sebagai kolaborator. Mereka mau kerjasama, bukan mau perang harga. Ini menunjukkan bahwa mereka sadar betul bahwa mereka masih pemain baru yang butuh bantuan dari raksasa untuk bisa masuk ke lapangan. Jadi, kita lihat di sini, jalan untuk Bobby Boss ini masih panjang. Ada gunung logistik yang harus didaki, dan ada gerbang regulasi yang harus dilewati dengan banyak ritual. Oke, kita sudah sampai di bagian penentu. Setelah ngulik-ngulik dari segala sisi, dari yang paling muluk sampai yang paling nyeleneh, sekarang gua kasih jawabannya. Apakah Bobby Boss ini hoax? Menurut gua, tidak. Ini bukan penipuan. Ini bukan clickbait biasa. Ini adalah hasil riset nyata dari anak bangsa yang brilian. Mereka punya prototipe, mereka punya data uji lab. Inovasinya nyata dan punya potensi luar biasa. Mengatakan ini hoax itu tidak adilan banget, kayak nyalahin kucing karena nggak bisa ngomong. Tapi, apakah ini harapan yang akan segera terwujud besok pagi sebelum kita ngopi? Menurut gua, belum. Harapan itu ada, tapi masih butuh perjuangan ekstra keras. Masih banyak tantangan yang harus dipecahin. Masih butuh bukti, masih butuh waktu, dan masih butuh dukungan dari banyak pihak. Ini masih chapter 1, kita belum tahu siapa villainnya. Jadi, kesimpulan kritisnya adalah mari kita apresiasi inovasinya, tapi jangan terburu-buru ngajak nikah. Apresiasi setinggi langit kepada tim peneliti Bobby Boss. Mereka sudah membuktikan bahwa limbah pertanian kita adalah harta karun yang terpendam. Ini adalah ide yang jenius. Tapi sebagai masyarakat umum yang cerdas dan gak gampang viral, kita juga harus wait and see. Kita harus tunggu verifikasi independen dari pemerintah. Kita harus lihat apakah mereka bisa menaklukkan tantangan logistik dan regulasi. Jangan jadi konsumen pertama, apalagi investor pertama, sebelum semua kartu terbuka di meja. Ini seperti nonton film Marvel di fase 1. Kita kenal sama karakternya, kita lihat potensinya, kita berharap dia bakal jadi Avenger. Tapi kita belum tahu apakah dia bakal dapat film solonya atau cuma muncul 2 detik di scene post credit. Kita harus nonton sampai habis, sampai tulisan the end, dan jangan lupa nunggu scene-nya ya. Jadi, gimana guys? Bobby Boss, keren banget kan idenya? Gue pribadi sangat optimis dengan inovasi-inovasi seperti ini. Ini menunjukkan bahwa kita itu nggak cuma pandai konsumsi, tapi juga pandai menciptakan solusi dari masalah kita sendiri. Mungkin perjalanan Bobby Boss ini akan jadi pembelajaran buat kita semua, bahwa perubahan itu butuh proses, nggak bisa instan, butuh riset, butuh kesabaran, dan butuh dukungan kita semua sebagai masyarakat yang doyan nonton YouTube.
Paling enggak, sekarang kalau lihat tumpukan jerami di sawah, kita bisa mikir, siapa tahu suatu hari nanti kamu bakal jadi bensin yang nganterin gue jalan-jalan. Atau bahkan dengan muka paling garing sedunia, mungkin suatu hari nanti tumpukan jerami di sawah yang lo lewatin itu adalah calon bensin yang bakal ngegoeskan motor lo nganterin doi nonton konser sambil bilang, sayang, kita jalan-jalan pakai bensin dari limbah pertanian lo, romantis kan? Nah sekarang gue mau denger pendapat kalian. Gimana menurut kalian soal Bobby Boss? Apakah kalian percaya ini bakal jadi solusi energi masa depan Indonesia? Atau kalian punya keraguan lain yang lebih nyeleneh lagi? Tulis di kolom komentar ya. Diskusinya seru-seruan, tapi tetap santai dan gak saling hina, oke? Ini bukan debat capres. Kalau kalian suka video ini yang ngupas tuntas teknologi terkini dengan gaya receh tapi relate, jangan lupa buat like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video keren lainnya yang bikin kalian jadi pintar tanpa berasa belajar. Oke? Sekian dulu dari gue, sampai jumpa di video berikutnya. Stay curious, stay awesome, dan jangan lupa bahagia.